Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat rizki sehingga pagi ini Senin berapa Rabiul Akhir? 12 Rabiul Akhir. Ahad 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah. Kita berada di perpustakaan Markis ini dalam satu halaqah hadis, dan insyaallah taala nanti kita akan mudarasah bersama-sama belajar kitab Sahih Al-Bukhari insyaallah taala, tapi tentu kita mulai dengan muqaddimahnya, ya, pendahuluan ya. Dan pada pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dalam satu tema fadlu talabil hadis, keutamaan mempelajari hadis. Tahu yang saya buat judulnya keutamaan pelajar hadis dan ahli hadis. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sesungguhnya din kita ini, agama kita ini adalah agama yang memotivasi kita untuk berbuat baik dan memberikan ancaman kepada kita untuk berbuat buruk. Sehingga Al-Hafiz Al-Munziri mengarang satu kitab yang sangat indah sekali, yang di kemudian hari dipilih yang sahihnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan judul Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kitab hadis yang menjelaskan tentang anjuran-anjuran, keutamaan-keutamaan dan ancaman-ancaman untuk melakukan perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa agama ini at-targhib dan tarhib inilah, anjuran dan ancaman inilah, ya, anjuran dan memberikan kabar petakut kepada kita agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang tidak Allah Ta'ala ridhoi.
Untuk itulah ketika seorang menuntut ilmu, tentu dia memiliki motivasi, memiliki latar belakang. Dan motivasi terbaik adalah dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Motivasi mempelajari satu ilmu itu adalah penggerak kita, yang membuat kita bisa bergeliat dalam talabul ilmi tersebut. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan para ulama kita telah menulis kitab dan yang memotivasi dan yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ahlul hadis dan mempelajari ilmu hadis, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kitab yang sangat berharga sekali, Syarafu Ahlil Hadis, karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya. Baik. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Akhrajahu At-Tirmidzi fi Sunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan wajah orang-orang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu dia hafal hingga dia sampaikan pula kepada yang lain. Naddara. Di dalam Al-Quran, dalam surat apa? Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan nadratul na'im. Ya. Innal abrar, apa bunyi ayatnya? Nadratul na'im. Innal abrara apa? Ada kitab nih, Nadratun Naim. Coba lihat ini, ada 11 jilid. Nah, itu luar biasa. Nadratun Naim. Ya. Bekas nikmat. Ya. Tampak di wajahnya itu nikmat-nikmat. Ya. Akhwati fillah barakallahu fikum. Jadi nadhara itu adalah Allah memberikan nikmat. Allah memberikan nikmat. Apa bunyi ayat tadi? Allah memberikan nikmat pada wajahnya. Allah memberikan cahaya pada wajahnya. Itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang betul-betul mempelajari, mendengarkan, dan seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya. Apa tadi bunyi ayatnya? Ya, jazakallah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Itu di hari akhirat kelak. Ada tampak bercahaya wajahnya karena nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari akhirat kelak. Nah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan nikmat yang besar ini. Nadrah di dunia dan nadratul na'im juga di hari akhirat kelak. Di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Nabi mendoakan. Maka ini cukup sebenarnya, sesungguhnya, untuk menjelaskan keutamaan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sehingga Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, "Laisa min ahli al-hadith ahadun illa wa fi wajhi nadratun li hadzal hadith." Tidak ada satu
orang pun dari kalangan ahlul hadis, melainkan pada wajahnya ada nadrah, cahaya berdasarkan hadis yang mulia ini. Maka ahlul hadis itu ada cahaya di wajahnya, cahaya iman, cahaya keyakinan, cahaya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka berupayalah kita senantiasa mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini fahafizahu, berupaya pula menghafalnya. Menghafal, sehingga para ulama kita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman mereka menulis matan-matan hadis, sejak mulai dari hadis yang sekecil-kecilnya seperti apa? Al-Arba'inat, ya, matan-matan Al-Arba'in, ya, kitab-kitab 40-an hadis, dan itu dihafal oleh para ulama dan para penuntut ilmu, ya. Dan ini mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahafizahu, lalu menghafalnya. Dalam rangka itulah, dan para ulama, ya, kita nanti akan belajar macam-macam kitab hadis itu, hampir 30-an. Ya. Dan di antara namanya adalah Al-Jami'. Al-Jami', kumpulan-kumpulan kitab hadis. Ya. Dan disebut Al-Jami' nanti minimal ada 8 kitab yang terkumpul di dalam Al-Jami' itu. Ya. Dan di antaranya adalah yang berkaitan dengan hukum, ahkam. Dan ternyata para ulama mengambil bagian-bagian pula dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam Al-Jami' tersebut. Sehingga seperti misalkan kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram, itu adalah kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum. Dan kitab hadis yang memuat ahkam yang banyak dihafal oleh para penuntut ilmu, di antaranya adalah hadis Umdatul Ahkam. Ini buah atau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahafizahu, lalu dia menghafalnya, hatta yuballighahu ghairahu, lalu dia sampaikan pula kepada yang lainnya. Maka seorang ahli ilmu yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, anzarun nasi wujuhan, mereka adalah orang yang paling berseri wajahnya, orang yang paling ceria wajahnya, wa asyrafuhum maqaman, orang yang paling tinggi pula kedudukannya. Apa sebabnya? Bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, naddarallahu, Nabi sendiri yang mendoakan. Kadang kita jumpa dengan orang yang saleh, kita minta, tolong doakan saya Ustaz, ya, Buya, Kiai, ya. Tapi ini doa adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di antaranya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ini adalah di antara hadis yang menjelaskan kemuliaan orang-orang atau kemuliaan ashabul hadis. Ya. Ikhwati fillah, sesungguhnya setiap zaman itu, setiap masa itu, ada saja kelompok-kelompok, ada saja orang-orang yang senantiasa merusak umat ini, yang senantiasa
memberikan syubhat kepada umat ini. Maka Allahu Akbar, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga agama ini. Dan ternyata penjagaan Allah terhadap agama ini dengan adanya ahlul hadis. Ya, dengan adanya ahlul hadis. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yahmilu hadzal ilma, ilmu agama ini akan dibawa min kulli khalafin, setiap generasi tersebut, auduluhu, oleh orang-orang yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Apa pekerjaan mereka? Mereka akan menepis, menafikan tahrif, perubahan, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang al-ghalin, yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan jalan para ahli kebatilan. Ya. Jadi jalan orang-orang yang batil. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan takwil-takwil orang-orang yang jahil. Ya. Takwil orang-orang yang jahil. Maka di dalam hadis yang mulia ini, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa pembawa hadis, pembawa ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut oleh Nabi min kulli khalafin uduluhu. Dari setiap generasi itu adalah orang yang paling udulnya, orang yang paling adilnya. Jadi ahlul hadis adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang adil. Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang mereka dapatkan. Ketinggian derajat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Maka ketika para penuntut ilmu hadis terus menekuni hadis dan menyampaikan ilmu ini pula, maka mereka adalah orang yang udulnya, orang yang paling adilnya. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ats-Tsauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu, Nabi menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah? Senantiasa ada, terus menerus, ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang zahirina al-haqq, yang senantiasa menampakkan al-haqq. Dia berani. La yadurruhum man khadalahum. Ya. Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka, tidaklah membahayakan mereka orang-orang man khadalahum, orang-orang yang meninggalkan mereka, orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datang ketentuan Allah. Dan makna amrullah di sini adalah hari kiamat, sedangkan mereka tetap istiqomah dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Hatta ya'ti amrullah, ini sambungannya, wa hum kadzalik, dan mereka tersebut senantiasa masih berada pada kondisi ketegaran, keistiqomahan mereka dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan maksud dari taifah di sini, mereka adalah ashabul hadis. La tazalu taifatun, kata para ulama, maksud senantiasa ada satu kelompok. Taifatun di sini adalah ashabul hadis. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Dan
Ya, coba kita lihat nanti perkataan-perkataan para ulama yang berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan al-hadis ini. Ya, sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga menyebutkan illam yakunu ashab al-hadithi fala adri manhum. Jika ta'ifatun di sini, sekelompok yang dimaksud di sini bukanlah ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka itu. Ini untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ta'ifah di sini adalah ahlul hadis. Itulah kemuliaan ahlul hadis tersebut. Ikhwati fillah, jelas. Dan mereka akan senantiasa berani. Ya. Makanya orang-orang yang betul-betul istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan berani. Tapi kalau takut-takut, ya, mungkin ada segan-segan, itu dia masih kurang. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan abdu alaiha bin nawajis. Gigit sunnah itu bukan dengan gigi depan. Pegang sunnah itu bukan tanggung-tanggung, tapi pegang sunnah itu dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham kita. Jangan tanggung-tanggung kita gigit. Ya. Gigit sunnah itu betul-betul dengan gigi geraham. Ya. Sehingga dengan demikian tidak terasa. Ya. Tidak terasa berat bagi kita. Kalau gigi depan lemah, loyo, tidak kuat, sehingga kita betul-betul juga merasakan beratnya perjuangan tersebut. Maka kalau betul-betul kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan tanggung-tanggung menggigitnya, jangan tanggung-tanggung ya, memegangnya, betul-betul kuat. Barakallahu fiikum. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ada hadis lain yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama di kalangan manusia, yang paling dekat di kalangan manusia ini denganku di hari akhirat kelak adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan nanti ada perkataan, ya, sebagian para ulama dulu yang menjelaskan bahwa dia bermimpi ketemu ayahnya, dan ayahnya diperlakukan Allah dengan perlakuan yang mulia. Sebabnya adalah dengan hadis yang senantiasa didengarnya, dan ketika dia mendengarkan ucapan sallallahu alaihi wasallam, dia pun bersalawat. Dan talabul hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat. Sebab ketika menjelaskan al-bakhil, orang yang kikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah orang-orang yang ketika dibacakan nama beliau, sementara orang-orang yang ada dekat itu tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang kikir. Maka untuk itu perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengarkan hadis-hadis. Ya. Ketika mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca, ya, baca salawat. Dan talabul hadis adalah orang yang paling banyak membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya nanti di hari akhirat kelak kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang di sini tidak dapat catatan. Coba kita dengarkan bagaimana perkataan para ulama tentang kemuliaan ahli hadis ya. Fadl bin Ziyad berkata, Sa'altu Aba Abdillah yakni Ahmad ibn Hanbal 'anil Karabisi. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal tentang Al-Karabisi dan fitnah yang disebarkannya. Al-Karabisi ini adalah orang yang menyebarkan fitnah khalqul Quran. Fitnah lafziyah. Jadi disampaikan kepada Imam Ahmad, dan Al-Karabisi ini ada keturunan yang melahirkan Al-Karabisi yang berada di dalam kesesatan. Ya. Farad Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi, Walid Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Ya. Lalu ditanyakan oleh Fadl bin Ziyad ini tentang Al-Karabisi ini kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena ada yang sezaman dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, awalnya memang betul belajar pada Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi akhirnya dia menyimpang. Lalu ketika itu Al-Imam Ahmad berubah wajahnya. Fakalaha wajahuhu. Berubah wajahnya. Kalaha maknanya adalah abasa. Lalu beliau mengatakan, innama jaa bala'uhum min hadhil kutubil lati wada'uha tarakul athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akbalu ala hadhil kutub. Sesungguhnya bencana yang datang kepada mereka itu disebabkan oleh kitab-kitab yang mereka karang itu. Lalu mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan belajar kitab hadis. Jadi penyebab malapetaka yang datang kepada satu kaum atau kepada seseorang adalah akibat mereka mengambil kitab-kitab yang lain dan meninggalkan athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ada jaminannya kita selamat itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apa? Yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya. Maka untuk itu yang lain selain dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Dan yang membuat malapetaka datang kepada seseorang, kepada umat ini adalah akibat apa yang mereka lakukan. Akibat apa yang mereka buat ya. Berupa sikap mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah yang besar yang disampaikan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu taala kemarin, saat ditanya tentang bagaimana tentang geliat belajar fikih mazhab ini. Ya. Itu beliau secara tegas menjelaskan. Itu tidak begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kembali ke zaman ribuan tahun yang lalu kata beliau. Zaman ribuan tahun yang lalu. Karena kitab-kitab fikih madhab tersebut itu adalah kitab-kitab yang sebagiannya tidak memuat dalil-dalil. Tidak memuat dalil-dalil. Tapi kalau kitab-kitab besarnya, kitab induknya seperti kitab Al-Um itu memuat hadis-hadis. Namun itu juga adalah kitab hadis yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang sampai kepada beliau. Banyak hadis-hadis yang belum sampai kepada beliau, tapi sampai kepada para ulama yang lainnya.
Maka untuk itu ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau nasihat beliau ya ajarkan kepada umat kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis. Tapi kita dapatkan penjelasan para ahli ilmu yang lain bahwa untuk belajar fikih mazhab di kalangan para penuntut ilmu silakan untuk memahami bagaimana mazhab-mazhab tertentu. Tetapi untuk kalangan orang awam, maka perbanyaklah dekatkan umat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita disuruh ittiba, bukan taklid. Ittiba adalah mengikuti qabulu qaulil qail, mengikuti perkataan seseorang dan kita mengetahui dari mana dalilnya. Tapi taklid kita tidak tahu dari mana dalilnya. Ya. Kitab-kitab fikih mazhab yang besar-besar itu berdalil. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum, maka kalau kita tetap mempelajari fikih-fikih, ya, pertama di kalangan penuntut ilmu atau juga yang kita ambil yang berdalil atau menguraikan juga dengan dalil, dan bukan mencari dalih, tapi kita berpegang teguh dengan dalil tersebut. Allah Ta'ala alam. Baik. Saya tidak berpanjang tentang ini. Maka disinilah keutamaan kita belajar kitab-kitab hadis. Kitab hadis yang berkaitan dengan hukum banyak. Ya. Mungkin yang lebih besar kitab Nailul Autar. Ya. Lebih besar. Ya. Memuat tentang kitab hadis atau juga kitab hadis yang lain, ya. Barakallahu fikum. Baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyebutkan, innamad dinu bil athar. Sesungguhnya agama ini dengan athar. Laisa bir ra'yi. Bukan dengan ra'yu. Innamad dinu bil athar. Sesungguhnya agama ini dengan athar. Laisa bir ra'yi. Bukan dengan athar. Innamad dinu bil athar. Laisa bir ra'yi. Sesungguhnya agama ini dengan athar, bukan dengan ra'yu. 3 kali Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyebutkan athar. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dengan akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita, pikiran siapa yang menjadi rujukan? Dan manusia itu tempat salah, tempat lupa, tempat khilaf dan yang lain-lain. Untuk itulah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala betul-betul menegaskan, alaika bi'athari man salaf wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Pegang teguhlah oleh kalian asarnya generasi salaf. Apa itu? Generasi terdahulu di kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekalipun manusia mencela, jauhilah pendapat-pendapat yang baru. Ra'yur rijal, pendapat dari orang-orang yang lain. Sekalipun mereka menghiasi pendapat itu dengan ucapan yang indah. Banyak mungkin pengikutnya, elok dipandang. Apa sebab? Ini alasan Al-Imam Zauni ini tepat. Fa innal amra yanjali. Karena sesungguhnya perkaranya sudah jelas. Wa anta ala tariqim mustaqim. Dan kamu berada di jalan yang lurus. Jadi kalau sudah berada kita di jalan yang lurus, apa lagi? Untuk menyimpang. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Zoom saya habis ya waktunya. Qadarullah. Apa caranya ini? Nggak tahu saya.
Masuk dia lagi ya? Alhamdulillah masuknya. Masuk Alif. Ya. Tadi sampai apa jawaban saya? Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwa satu hari beliau membuat garis yang lurus. Dan beliau mengatakan wa ana hadza sirati mustaqiman, firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan yang lain. Niscaya kamu akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Dan tidaklah satu jalan-jalan yang lain, melainkan ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan yang lain itu. Makanya di antara hujjah yang kuat bahwa tidak ada bid'ah hasanah itu, tidak ada setan menyeru kepada kebaikan. Tidak ada. Ini jalan yang lurus, sunnah namanya. Ada jalan-jalan yang lain yang senantiasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada setan yang menyeru kepada jalan itu. Dan tidak pernah ada ceritanya setan menyeru kepada kebaikan. Makanya tidak ada bid'ah hasanah. Baik. Setan menyeru kepada kesesatan. Makanya Nabi dengan jelas menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Dan Al-Imam Malik ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, agama ini telah sempurna, maka Imam Malik menyebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Ya. Nah, ini di antara faedah nih yang disampaikan oleh Abdul Hakim yang kami dengar kemarin. Dan ikhwati fillah barakallahu fiikum, jelas ya. Maka untuk itu Nabi senantiasa menyebutkan fa inna khairal huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Tapi kalau bid'ah hasanah urusan dunia, ya betul tuh. Perkara baru yang belum ada zaman Nabi tentang perkara dunia ini. Mau buat lemari, mau buat macam-macam kendaraan, nah itu ya hasanah. Baik, kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Baik. Al-Imam Al-Auza'i juga pernah menyebutkan idza zaharatil bid'ah falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan. Apabila bid'ah telah tampak lalu tidak diingkari oleh ahli ilmu, maka dia pun menjadi sunnah. Makanya ketika ilmu tidak ada, maka ketika itu orang akan banyak berbuat ibadah dengan kreatif. Orang kalau cerdas, semakin cerdas orang tapi tidak berilmu, tuh semakin kreatif untuk berbuat bid'ahnya. Berbuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Maka untuk itu solusinya adalah ilmu. Ya. Untuk menyelamatkan diri dari perkara yang bukan sunnah, ya tentulah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dia. Muhammad ibn Abi Sulaiman, dia berkata, Ra'aitu abi fin naum, aku melihat ayahku dalam tidur, berarti mimpi. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya,
Ya abah, wahai ayah, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah Ta'ala perlakukan terhadapmu? Ghafarali, Allah mengampuniku. Fakultu, lalu aku berkata, bimadza? Dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai ayah? Bi kitabis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hadis. Dengan sebab salawatku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada setiap hadis. Itu kitabi bisa bermakna tulisanku dengan kitabku, ya. Ya. Pada setiap hadis yang dia buat, yang dia dengar, yang dia tulis. Allahu akbar. Baik. Inilah mungkin yang dapat kita bacakan pagi ini tentang keutamaan mempelajari hadis dan keutamaan ahlul hadis. Ya, insyaallah taala kita sambung pagi besok. Ini sudah jam 6.29 ini. Ya. Bab ini tidak mungkin kita selesaikan pada pagi ini juga. Insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan ini majlis setiap pagi insyaallah. Setiap pada subuh insyaallah taala. Kita cukup sampai 6:30 aja, ya. Ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan tentu. Insyaallah taala kita sambung pagi besok. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.